Yo guys, saat mereview Realme GT5 non-resmi di akhir tahun lalu, gue sempat bilang bahwa Realme Indonesia berjanji untuk membawa kembali GT seriesnya ke Indonesia di tahun 2024. Dan beneran, mereka menepati janjinya. Realme GT is back. Kali ini dengan Realme GT6. Mantap! Dan yang gue apresiasi, waktu launch kali ini bertepatan dengan waktu launch global. Jadi kita nggak dibiarin ngiler berlama-lama. Alias, bisa langsung gas buat e-chip. Kebenaran, gue udah curi start megang duluan Realme GT6. Gue udah gak sabar pengen quick unboxing dan sharing hands-on experience gue kepada kalian. Let's go! Ini sih boxnya standar Realme ya. Tapi kalau ada satu hal yang unik adalah branding AI di sudut kiri atas boxnya. Jadi cocoknya ini gelarnya kayaknya bukan sekedar flagship killer lagi deh, melainkan AI flagship killer. Terus di bagian belakang box ada list USP yang nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Tentunya mengingat gue masih under NDA. Di dalam box yang esensial tentu ada HP-nya beserta case dan charger. Nah, ini nih Realme GT6. Bahasa desain basic dari Realme GT6 ngingetin gue sama GT5. Tapi gue melihat GT6 ini lebih premium approach-nya ketimbang sporty kayak di GT5. Dengan kombinasi mirror finish di bagian atas dan warna silver di bagian bawah, ini gue udah berasa kayak lagi megang selembar metal plate aja. Di tangan berasa padet, sekaligus bobotnya juga berasa. Tebakan gue karena baterainya gede, 5500 mAh. Termasuk calon-calon hemat baterai kalau begini ceritanya. Nanti deh, kita cari tahu lebih lanjut. SIM card slot yang disediakan di GT6 cuman bisa buat dual SIM, nggak bisa buat memory card ya. Dan tidak ada headphone jack juga di sini. Kalau speakernya udah stereo pastinya. Di bagian depan ada layar AMOLED berukuran 6,78 inch dengan bezel yang tipis di semua sisi. Warnanya punchy. Namun yang menjadi highlight utamanya adalah peak brightness-nya yang bisa mencapai 6000 nits. 6000 nits ini diklaim Realme perdana di GT6 dan paling pol di ranah flagship untuk saat ini. Secara experience artinya nonton konten HDR bakal semakin nampol. Makin hidup deh tuh kontennya. Mau menikmatinya di outdoor sekalipun harusnya masih ngangkat banget. Adu tinggi-tinggian peak brightness ini biasanya kita temuin di segmen HP high-end. Ketika bisa merasakannya di segmen harga Realme GT series, menurut gue membuat offering HP ini jadi lebih seksi. Untuk SoC, Realme GT6 menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 dengan sistem fabrikasi 4nm, sama kayak 8 Gen 2 dan Gen 3. GT6 adalah HP pertama di Indonesia yang secara resmi diumumkan dengan prosesor ini. Walau secara segmentasi market Qualcomm, 8S Gen 3 berada di bawah 8 Gen 2 dan Gen 3, namun secara experience, 8S Gen 3 masih bersaing dengan 8 Gen 2, dan bahkan membawa beberapa keunggulan yang ada di 8 Gen 3 juga. Contohnya adalah kapabilitas untuk mendukung kinerja fitur AI. Beberapa contoh yang ada di GT6 ini adalah AI Smart Remover, AI Smart Loop, dan juga AI Night Vision. Nah, dengan Snapdragon 8S Gen 3, fitur AI khas HP high-end kini bisa dinikmati juga di levelan flagship killer seperti GT6 yang harusnya punya harga lebih terjangkau. Tadi gue sempat sebut ya, baterainya 5500 mAh. Nah, baterai dengan kapasitas sebesar ini biasanya charger bawaannya atau charging speednya jarang yang bisa super kencang. Yang seringan kejadian sebaliknya, yang under 5000 dikasih charger super kencang. Di GT6, out of the box, kita udah dapat charger 120 watt. Artinya, gue nggak cuma suspek baterainya awet doang, tapi ngisinya bakalan cepet banget juga. Main game berlama-lama sekalipun akan lebih tenang sepertinya. Terakhir ya, soal kamera. Yang bisa gue share untuk saat ini, kamera utamanya menggunakan sensor Sony LYT808 yang ditandem dengan OIS. Nah, sensor ini sempat gue gunakan di HP belasan bahkan puluhan juta seperti HP foldable. Dan dari experience gue sebelumnya, output sensor yang satu ini bagus. Jadi gue sangat berharap banyak dengan jepretan dari kamera Realme GT6. Ditambah pula ada lensa tele-dedicated yang bisa menghasilkan jepretan zoom yang maksimal di 2x maupun 4x. Tentunya ini selain lensa ultrawide ya. Kamera terakhir di belakang ya apalagi kalau bukan ultrawide. Nggak lupa ada juga kamera selfie 32 megapiksel. Jadi secara spek ya paket lengkap kameranya.
Oh ya, buat foto dan video low light di kamera utama, di GT6 ada fitur AI Night Vision yang diklaim bisa membuat hasilnya jadi lebih baik. Lagi-lagi, semua yang gue sampaikan di atas belum hasil tes, masih sebatas experience singkat saat sembari unboxing dan ngintip beberapa speknya. Overall, perlu tes lebih lanjut untuk final verdictnya. Oke, itu dia quick unboxing dan hands-on dari Realme GT6. Highlight dari Realme GT6 adalah adanya SoC Snapdragon 8S Gen 3 dengan AI features, kemudian memiliki sensor kamera kelas flagship, layarnya udah punya brightness-nya up to 6000 nits, lalu punya baterai 5500 mAh, serta charger 120 watt. Gue pribadi melihat speknya yang kece-kece begini, jadi semakin gak sabar untuk mencobanya secara lebih mendetail barengan sama Alessa. Sekaligus gue juga berharap, walau biasanya spek yang tinggi diasosiasikan dengan harga yang tinggi juga, Realme dengan GT series-nya harusnya bisa memberikan harga yang kompetitif atau seksi. Secara ini kan flagship killer, ya kan? Oke, tunggu aja buat ulasan lebih detailnya guys. Stay tune. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.